Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nabila dengan NIM 192231142 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai analisis konsumsi pangan menggunakan metode Weight Food Record. Selanjutnya adalah latar belakang, di mana penilaian terhadap konsumsi pangan merupakan langkah yang sangat penting dalam aspek gizi untuk memahami kebiasaan makan, pola konsumsi, serta kecukupan gizi pada individu maupun kelompok. Salah satu metode yang umum dipakai dalam survei konsumsi pangan adalah metode Weight Food Record. Metode ini dilakukan dengan cara menimbang dan mencatat semua makanan serta minuman yang dikonsumsi oleh responden. Metode ini dianggap sangat akurat karena mampu memberikan informasi kuantitatif yang rinci mengenai jumlah makanan yang dikonsumsi, baik dari segi berat maupun konteks gizinya. Informasi tentang konsumsi pangan yang diperoleh bisa dimanfaatkan untuk menghitung asupan energi serta zat gizi makro dan mikro, dan untuk menilai kesesuaian antara asupan yang sebenarnya dengan kebutuhan gizi individu. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penerapan metode Weight Food Record dalam pengumpulan data konsumsi pangan individu. Yang kedua, informasi apa saja yang dapat diperoleh dari hasil analisis konsumsi pangan menggunakan metode Weight Food Record. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis data dari metode Weight Food Record dapat menggambarkan pola konsumsi dan asupan zat gizi individu. Selanjutnya adalah tujuan, di mana yang pertama, untuk memahami prinsip dan langkah-langkah penerapan metode Weight Food Record dalam survei konsumsi pangan. Yang kedua, untuk memperoleh data konsumsi pangan yang akurat melalui proses penimbangan dan pencatatan makanan. Yang ketiga, untuk menganalisis hasil pencatatan konsumsi pangan dan menilai kecukupan asupan energi serta zat gizi individu berdasarkan metode Weight Food Record. Berikut adalah hasil analisis Weight Food Record Individu Day 1. Selanjutnya adalah hasil analisis Weight Food Record Individu Day 2. Berikut adalah hasil analisis Weight Food Record Individu Day 3. Untuk hasil analisis dari ketiga hari tersebut berdasarkan pencatatan makanan selama 3 hari yang dilakukan pada individu, pola makanan terlihat menunjukkan ketergantungan yang kuat pada nasi putih sebagai sumber utama karbohidrat yang dikonsumsi hampir di setiap waktu makan dengan porsi yang mendominasi. Sementara itu, pilihan protein sudah cukup bervariasi baik dari sumber hewani. Namun analisis terhadap cara pengolahan makanan menunjukkan bahwa banyak makanan yang digoreng seperti telur dadar, tahu goreng, dan juga nasi goreng yang dapat berpotensi meningkatkan asupan lemak. Sebaliknya, dengan teknik yang lebih sehat seperti kukus yang jarang digunakan. Aspek kritis lainnya adalah bahwa menu selingan pada sore hari didominasi oleh makanan yang mengandung tinggi gula dan lemak seperti cheeseburger, es sirup, roti bakar, dan juga cookies, yang sangat berkontras dengan hanya satu kali selingan buah segar. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam asupan energi yang padat gizi di luar waktu makan utama. Berikut merupakan hasil analisis zat gizi Day 1, hasil analisis gizi Day 2, dan terakhir adalah hasil analisis zat gizi individu Day 3. Dari hasil analisis ketiga hari tersebut, secara keseluruhan, asupan gizi individu ini menunjukkan adanya defisit energi yang signifikan dengan rata-rata konsumsi harian hanya sekitar 1.397 kilokalori, yang berarti jauh di bawah kebutuhan rata-rata orang dewasa. Defisit energi ini sejalan dengan asupan makronutrien lainnya, di mana karbohidrat dan protein cenderung berada di bawah batas atau defisit. Kekurangan yang paling mencolok terlihat pada mikronutrien, khususnya zat besi dan juga kalsium, yang secara konsisten sangat rendah selama 3 hari pengamatan. Selanjutnya, asupan zat besi rata-rata hanya 5,63 mg dibandingkan dengan AKG yaitu 9-18 mg. Untuk itu, asupan natrium rata-ratanya di 697,5 mg dan gula adalah 16,49 gram. Menunjukkan pola makan yang sangat baik dan juga terkontrol, jauh di bawah batas maksimum yang dianjurkan. Dan juga untuk analisis per hari menunjukkan hari ketiga adalah hari asupan yang paling rendah, di mana hanya terdapat 1.154,6 kilokalori, yang mengindikasikan perlunya peningkatan porsi dan frekuensi makan serta fokus pada penambahan sumber makanan kaya protein, zat besi, dan kalsium untuk menutupi kesenjangan gizi yang ada. Selanjutnya merupakan hasil analisis Weight Food Record kelompok, di mana terdapat 17 responden
Oke. Dari hasil analisis weight food record kelompok, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada pola makan kelompok ini menunjukkan adanya kecenderungan defisit baik dalam energi maupun nutrisi makro dan mikro, terutama pada karbohidrat, lemak, zat besi, dan juga kalsium. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan gizi belum tercapai dan perlu dilakukannya perbaikan pada pola makan dengan meningkatkan variasi serta jumlah konsumsi makanan yang kaya akan energi dan zat gizi terutama dari karbohidrat kompleks, protein hewani, serta sayur dan buah sebagai sumber mineral dan juga vitamin. Berdasarkan hasil analisis individu dan juga kelompok dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini efektif untuk mengumpulkan data konsumsi pangan karena mencatat dan menimbang semua makanan serta minuman yang dikonsumsi oleh partisipan secara langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa asupan energi dan nutrisi individu masih di bawah angka kecukupan gizi yang disarankan, terutama pada komponen energi, karbohidrat, zat besi, dan kalsium yang semuanya berada dalam kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pola makan kelompok belum seimbang dengan kecenderungan rendahnya konsumsi sumber energi dan makronutrien yang penting. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang pentingnya metode weight food record untuk menilai konsumsi pangan dan menganalisis kecukupan gizi individu serta kelompok dengan cara yang sistematis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.